Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Nini Damai. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tips dan pembahasan soal ANBK tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai lanjut membahas soal, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi soal-soal ANBK, kita akan bahas terlebih dahulu tentang rincian materi AKM atau ANBK yang akan diujikan di tahun 2021 ini. Yang pertama itu adalah tentang literasi membaca yang berisi tentang teks informasi dan sastra proses, kemudian tentang kognitifnya, tentang menemukan atau interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Kemudian ada konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kemudian tentang numerasi, kontennya berupa aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, ketidakpastian. Proses kognitif apa yang diujikan di dalam soal-soal numerasi, yaitu tentang pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian ada beberapa soal tentang konteks berupa personal, sosial, budaya, dan saintifik. Apa saja bentuk soal asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional berbasis komputer ini? Yang pertama adalah pilihan ganda, di mana siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian tentang pilihan ganda kompleks, di mana siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian ada bentuk soal menjodohkan, di mana siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian ada berupa isian singkat, di mana siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian ada dalam bentuk uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang ANBK. Dan sekarang kita akan lanjut membahas soal atau contoh-contoh soalnya. Baik, kita akan coba soal yang pertama. Soal ini adalah langsung simulasi dari Pusmenjarnya aplikasi ANBK. Soal yang pertama, beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Ini tabelnya, ada Toko Jaya, Andini Busana, Selaras, Bagus Fashion. Kemudian diskonnya baju 25% untuk di Toko Jaya, di Andini Busana 20%, Selaras 15%, dan Bagus Fashion itu adalah 10%. Nah, kemudian celana 10% dan di Toko Jaya, kemudian di Andini Busana 15%, di Selaras 20%, di Bagus Fashion 25%. Bisa dilihat di tabel harga bajunya. Nah, jika Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Nah, tips untuk adik-adik yang akan mengikuti soal ujian ANBK ini, sebenarnya jika ada soal yang seperti ini atau soal apapun baik literasi maupun numerasi, hal yang pertama kali yang harus dilihat itu adalah tips. Yang pertama harus lihat langsung soal. Lihat langsung soal. Kalau adik-adik udah langsung lihat soal, kita bisa menghemat waktu untuk melihat bagian yang mana yang ditanyakan di soal. Jadi tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir. Nah, di sini jika Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama, ada celana, ada baju di toko yang sama, agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Nah, tips soal yang seperti ini sebenarnya kita kan bisa langsung melihat di tabel. Jika kita mau beli di toko yang sama,
Untuk mendapatkan harga yang paling murah, kita belanja beli baju dan celana di toko yang sama. Untuk mendapatkan harga yang murah di toko yang mana? Langsung saja sebenarnya kita lihat celana berapa harga yang paling tinggi adalah 100.000. Sementara baju harganya adalah 80.000. Kita lihat harga celana lebih mahal daripada harga baju. Maka langsung kita cari diskon yang terbesar di mana, di harga yang paling tinggi. Berarti diskon yang terbesar adalah di 25% untuk diskon celana. Sehingganya jika dia diskonnya lebih besar untuk harga celana, kita akan mendapatkan hasil yang terendah yaitu 25% dari 100.000. Kita akan mendapatkan diskonnya sebesar 25.000. Artinya kita hanya membayar menjadi 75.000. Sementara untuk baju dia akan mendapatkan harga 10% dari 80.000. Jadinya dari 80.000 10% dari kan yaitu 8.000. 8.000 berarti 80.000 dikurang 8.000, kita cuman membayarnya menjadi 72.000. 72 ditambahkan dengan 75.000 berarti cuman 147.000. Itu dia. Jadi jawaban yang akan kita silang adalah yang ini, yang toko Bagus Fashion. Baik, kita akan kemudian masih di soal yang sama, maksudnya bukan di soal yang sama, masih di materi yang sama atau soal cerita yang sama, tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan di sininya, jawaban di sini adalah tentang pilihan ganda kompleks. Jadi dalam satu soal ini ada beberapa jawaban yang bisa kita centang jika pernyataannya benar. Nah, apa pernyataannya? Pernyataan-pernyataan berikut yang berkaitan dengan pembelian pakaian di toko Jaya. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi yang ditanya adalah tentang pernyataan yang benar. Membeli 3 baju di toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Nah, jawaban yang ini tentu saja salah. Karena apa? Dengan harga normal saja, jika kita beli baju tambah celana, itu harganya semuanya ini adalah 180 pada masing-masing toko. Maksud saya ya, pada masing-masing toko. Nah, katanya membeli harga normal sama dengan membeli 4 baju. Nah, tadi saja pada soal pertama kita lihat Bagus Fashion dengan harga baju yang terendah dengan setelah didiskon itu harga baju setelah didiskon adalah 147.000. Tidak mungkin harga satu baju normal sama dengan harga 4 baju dengan harga diskon. Jadi jawaban ini salah, tidak kita centang. Kemudian yang keduanya, harga satu baju setelah diskon di toko Jaya paling murah. Demikian juga harga satu baju dan satu celana setelah diskon. Salah, karena semua baju atau celana dengan harga normal di semua toko itu harganya sama. Nah, kemudian yang terakhir, besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di toko Jaya sama dengan harga satu baju setelah diskon di toko yang sama. Nah, jawaban ini kemungkinan dia benar tanpa kita cari. Karena apa? 2 option di atasnya juga sudah salah. Tetapi untuk membuktikannya apakah memang ini benar, sebenarnya bisa langsung kita uji bahwa 25% dari 80.000 itu adalah 20.000. Katanya adalah pembelian 2 baju dari harga diskon, berarti 20.000 kali 2 itu sama dengan 40.000. Kemudian celana itu jika 10% celana itu harganya adalah dari 10% harga celana itu dapat diskonnya adalah 10.000.
Berarti dengan 2 celana berarti dikalikan 2. Total diskonannya berarti 20.000. Berarti 20.000 tambahkan dengan 40.000 itu adalah 60.000 total diskon. Berarti katanya besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana dalam kurung 60.000 ya. Sama dengan harga 1 baju setelah didiskon. Harga 1 baju tadi berapa? 80.000. Dari diskonnya 25%. Itu sama dengan 60.000. Jadi ternyata jawabannya adalah sama 60.000. Jadi makanya jawabannya benar. Kemudian kita lanjut, masih di wacana yang sama, tapi jenis pertanyaannya sekarang adalah tentang benar atau salah. Apa pertanyaannya? Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Nah, langsung aja kita lihat pernyataannya. Selisih harga 1 buah baju setelah diskon di Toko Jaya, ingat ya Toko Jaya, dengan toko selaras adalah 10.000. Salah. Dari diskonnya aja dia sudah berbeda. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian harga paling mahal untuk 1 buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Kita lihat Bagus Fashion, katanya celananya paling mahal setelah didiskon. Salah. Padahal ini yang paling murah. Karena apa? Diskonannya paling gede, yaitu 25%. Berarti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah salah. Kita centang ini salah, kemudian centang ini salah. Soal berikutnya. Nah, kita masuk ke bentuk soal literasi. Nah, soalnya ada beberapa paragraf. Kalau ada paragraf panjang seperti ini, langkah pertama kita tadi ingat langsung baca soalnya. Pertanyaannya adalah siapakah yang memaparkan informasi di dalam teks tersebut? Nah, mari kita cari. Praktek STEM. Berangkat dari keprihatinan siswa SMP Negeri 23 Bandung melihat krisis air. Nah, sebenarnya yang kita cari itu adalah siapa yang memaparkan informasi ini. Yang memaparkan di sini adalah guru pembimbing Amalia Solihah. Berarti kalau dia tentang si Amalia Solihah, itu berarti adalah si guru. Siapa yang kan jawabannya adalah guru. Jadi jawabnya guru. Kemudian masih dari soal yang sama, dari paragraf yang sama dengan soal yang berbeda. Sebutkan 2 bahan yang efektif menjernihkan air sesuai dengan informasi yang tersedia di dalam teks tersebut. Ini berarti adalah berupa isian singkat. Mari kita langsung telusuri secara cepat. Kita baca cepat. Berangkat dari keprihatinan siswa SMP Negeri 23 Bandung melihat krisis air bersih di sekolah, mereka bereksperimen membuat alat air penjernih sederhana. Kondisi air di sekolah yang bersumber dari air sumur, resapan, warnanya kuning dan keruh serta berbau besi tentu saja tidak dapat dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti duduk dan buang air. Guru pembimbing Amalia Solihah menangkap keprihatinan para siswa didiknya, kemudian mengajak mereka mencari solusi dengan melakukan riset mandiri. Siswa menemukan bahan-bahan yang agak cocok tapi menjernihkan air, yaitu zeolit. Zeolit berbentuk seperti kerikil dengan ukuran kecil dan sedang. Nah, mari kita lihat di soalnya. Salah satu yang berfungsi itu adalah zeolit. Langsung aja kita tulis zeolit.